Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihi. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki akan melanjutkan obrolan di kantor camat yang kemarin episode satunya sudah didongengkan ya. Masih banyak pertanyaannya karena memang lama kata Aki juga, sampai Aki itu disuguhin ya macam-macam lah. Sampai ada amplop kecil dan lain sebagainya. Terima kasih. Yang berikutnya, nah bagaimana sekarang di kecamatan dan desa? Sepertinya sekarang ini tidak terdengar lagi kependudukannya, begitu. Sebetulnya tidak harus terdengar kependudukannya karena KB-nya juga itu adalah pengendalian penduduk. Cuman evaluasi kelahiran, kematian begitu. Rasa-rasanya ini kurang didengungkan kembali. Sampai Aki pernah diundang memberikan materi di hadapan seluruh pos KB desa se-kabupaten. Ketika Aki minta bahwa pos KB desa ada sedikit peduli tentang berapa jumlah kelahiran setiap akhir tahun, bukan tiap bulan, setiap akhir tahun, dengan menanyakan dan dibandingkan dengan tahun yang lalu, kepala dinasnya langsung negur kaki. Ki, jangan direpotkan dengan hal-hal yang seperti itu. Karena pos KB desa itu sudah capek di lapangannya juga. Ini karena apa? Karena kepala dinasnya bukan NIP 38, bukan asli BKKBN. Kalau begitu dalam hati kecil Aki, oh iya mangga saja begitulah. Aki mah tidak mau debat, dia kan rasanya lebih sok tahu begitu ya. Aki cuma cerita apa sih yang dijadikan ukuran dari segi kependudukan. Kan kita dulu itu sedikit-sedikit itu adalah menghitung itu. Walaupun hitungan itu adalah akhirnya mas statistik yang akan menceritakan. Tapi kan kita harus tahu bahwa pekerjaan kita ini ada dampaknya atau tidak. Sekarang jangankan pos KB-nya, mungkin kawan-kawan PLKB-nya juga banyak yang tidak Yang penting ngadutun aja cari aseptor. Kan dulu itu dihitung. Kalau aseptornya sekian, maka kita akan sekian kelahirannya turun. Makanya di desa itu dulu tidak ada ribut-ribut TNR, susah itu. Kelahiran aja kasat mata. Kalau dari pus itu sekian, maka berapa kelahiran yang ada? Berapa dibandingkan dengan jumlah penduduk? Dengan perhitungan sederhana sebetulnya CBR itu tidak usah harus dihitung dengan apa? Dengan cara hitungan statistik. Jumlahkan aja, ya. Kan kalau dengan statistik CBR itu adalah jumlah kelahiran per penduduk kali 1000 kan gitu, ya gitu. Itu tidak usah harus begitu. Yang penting jumlahnya berbeda. Makanya ini dongeng ini juga salah satu dengan zaman Pak Uung ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada kawan-kawan tentang kependudukannya. Walaupun betul kita tuh pengendalian itu berapa pengendalinya. Kita sudah tidak tahu lagi sekarang berapa jumlah balita dibanding pus, berapa jumlah balita dibanding dengan penduduk. Karena dari situ kita sampai kepada stunting. Nah, stunting itu adalah kependudukan. Tapi jangan ujung-ujung kita menggarap stunting dengan tidak berhitung dulu dari awalnya. Berapa jumlah kelahiran? Kenapa berapa jumlah kelahiran? Karena rata-rata anaknya sudah tinggi. Begitu. Jadi itu harus semakin dikencangkan kembali. Kata si camat tadi, dulu kan kita itu sudah dievaluasi. Iya dong, ya. Kenapa kita ada pusmupar, pusmuti, pustuti, pustupar? Itu untuk mengukur ASFR. Memang ASFR itu 10 tahun kemudian dihitung oleh statistik. Tapi untuk kita mengetahui di mana prioritas, di mana tidak, itu masalah-masalah kependudukan.
begitu. LPP kan gampang. Ya yang ngitungnya sudah, kalau PLKB-nya tidak tahu, datanya sudah di desa aja. Tapi itu menjadi analisa. Makanya dulu itu zaman Pak Muri, jadi pendataan dan analisa itu dipisah. Dicakot itu cakot. Turun dari beca naik angkot, dipisah. Jadi pendataan sudah punya data, dianalisa. Nah sekarang apakah rumah dataku itu dianalisa atau tidak? Akhirnya tidak tahu. Dulu kan PIKSA, bukan piknik dipaksa, tapi Pusat Informasi Keluarga Sejahtera itu dihitung, dianalisa, ya. Kayaknya sekarang kata Pak Camat itu yang tidak ada, atau sudah ada Pak Camat di kecamatan, Pak Camat mah dievaluasi, ya tapi saya juga sudah lupa hitung-hitungannya, apalagi si kepala desa. Ketika diceritakan itu kayaknya masih ada yang buram gitulah, buram bahwa arah daripada penduduk ini kemana gitu. Kalau dulu kan dihitunglah, kalau 70% PUS ikut KB, CU perpusnya 70%, maka kelahiran itu tidak boleh lebih dari sekian kalau benar datanya. Nah sekarang data-data analisa belum gitu. Jadi ini mungkin Aki ingin mengingatkan kembali, makanya Aki juga suka bilang kemarin kan, ada cara-cara menghitung kependudukan yang salah. Misalnya, misalnya adalah cara menghitung kepadatan penduduk, jumlah kelahiran, angka kematian bayi, itu kan dasar-dasar kependudukannya. Nah, kalau sekarang Kementerian Kependudukan ingin eksis, ini harus bicara di atas. Ini bagian siapa? Kalau ini bagian statistik yang menjelaskan ini, kita dorong kawan-kawan kita dari statistik. Kalau ini termasuk tupoksi kita untuk menjelaskan itu, ini PLKB akan punya garapan dan punya nama dari cara-cara menghitung kependudukan. Kalau pinter, dia akan jadi narasumber. Saya bilang gitu, si kepala desa itu, jadi saya harus ke Sahabat nanyanya sekarang, Ki, kalau hal-hal yang seperti dijelaskan Aki, harusnya ke PLKB. Harusnya ke PLKB. Kalau PLKB tidak tahu, ya ke kepala dinas ke KB dan kependudukan, karena ada grand design. Jadi di desa juga yang kecil-kecilan harus punya grand design. Ya, kayaknya kependudukan sekarang alamiah aja. Hanya dikendalikan aja dengan peserta KB sambil hitung-hitungannya tidak dijelaskan. Nah, kepala desa yang itu dan camat itu sekali-kali Ki katanya, Aki di sini nanti kalau ada pertemuan-pertemuan menjadi narasumber. Nah ini kan Aki saja sudah menjadi rizki itu. Tapi sampai sekarang belum. Wong ketemunya juga baru beberapa hari yang lalu. Jadi itu yang dimaksud dengan peranan, ya, peranan dari kependudukan yang ada di kita. Jadi sekali lagi Aki ingatkan, di atas saja itu ada, nggak tahu sekarang ada apa ya. Dulu waktu Pak Haryono jadi Menteri Kependudukan, garis miring BKKBN seperti sekarang, dulu ada perhitungan-perhitungan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Itu jelas bahwa fertilitas itu berhitung tentang sampai ke bawah. Pasti kalau berhitung di atasnya ada misalnya direktorat atau apa fertilitas, kan itu sumbernya dari kita juga ke atas. Nah itulah berkaitan dengan obrolan Aki ini Aki disampaikan dalam 2 episode ya, supaya lebih rinci gitu, supaya lebih rinci walaupun ini belum jelas semuanya. Jadi terutama ini karena Aki mah orang desa, ditanyanya di desa, bagaimana pengaruh ini supaya terasa bahwa Menteri Kependudukan itu apa di bidang kependudukannya. Dia begitu pertanyaannya. Ada juga pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana juga dengan pembangunan keluarga. Apa itu yang harus jelas, karena pembangunan keluarga juga itu semua katanya iya. Gak bisa ya. Jadi kependudukan juga bukan kewajiban satu departemen atau kementerian, pembangunan keluarga juga bukan satu kementerian. Nah ini yang tidak jelas kita tupoksi, karena kita tuh kadang-kadang koordinasi aja Ki, materinya ini saja, jadi tidak jelas. Siabidiba kata Aki mah, siapa melakukan apa, bila mana dan di mana. Itu saja dari Aki. Mudah-mudahan 2 hari ini
biasanya suka ada yang japri lagi pertanyaan, tapi Aki tidak langsung jawab satu persatu. Kadang-kadang Aki kumpulkan dulu, nanti Aki juga cari sumber yang bagus, bagaimana supaya kependudukan sebagai tupoksi dari Kementerian Kependudukan itu semakin jelas. Di mana jelasnya? Mungkin di atas jelas. Aki tidak tahu sekarang di atas kemana arahnya, tapi yang jelas di bawah itu harus jelas kepada masyarakat. Tuh, itu yang bertanya, Mbak. Mungkin karena dia NIP 38 dulunya. Yang lain cuek kan. Menteri Kependudukan mau ada mau tidak, jangan gitu. Kita harus eksis. Catur citra. Citra lembaga, citra program, citra pengelola, dan citra hasil. Sekali lagi catur citra. Catur 4 citra pencitraan. Perlu itu diketahui oleh masyarakat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.